Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema kewajiban suami kepada istri. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kewajiban suami kepada istrinya. Untuk menggambarkan kewajiban suami kepada istrinya, maka saya akan menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pernah suatu saat Nabiullah Muhammad SAW terlambat pulang ke rumah karena di masjid selesai sholat isya terlalu banyak sahabat yang bertanya. Akhirnya beliau kemalaman pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, istri beliau Siti Aisyah sudah tidur. Diketuklah pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, masih tidak ada jawaban. Sampai 3 kali, tetap tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi mendobrak pintunya? Subhanallah, Nabi justru membuka serbannya. Dia hemparkan di depan pintu. Beliau kemudian tidur di depan pintu beralaskan serban. Kenapa dia lakukan? Karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Subhanallah, manusia pilihan yang selalu digandengkan dengan namanya Allah rela tidur di depan pintu beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Subuh hari istri beliau bangun. Apakah Nabi marahi istrinya? Subhanallah, Nabi justru mengambil tangan istrinya sambil berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Kemudian mencium tangan istri beliau. Subhanallah, manusia pilihan ditutupkan pintu, tidur di depan pintu beralaskan serban, justru minta maaf kepada istrinya. Masya Allah, kira-kira masih ada suami seperti ini sekarang? Kira-kira kalau kita yang cari uang, pulang ceramah, ditutupkan pintu, kira-kira jurus apa kian lepak? Pasti jurus mengamuknya si pitung. Masya Allah, Nabi justru minta maaf kepada istrinya. Nah, para pendengar yang saya muliakan, kembali kepada tema pembicaraan kita, kewajiban suami kepada istrinya. Dari kisah yang kita sampaikan tadi, maka Nabi memperlakukan istrinya dengan sangat istimewa. Coba lihat, Nabi memanggil istrinya ya Khumairah. Apa itu ya Khumairah? Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang dari seluruh istri Nabi semuanya ada panggilan kasih sayang. Siti Aisyah dipanggil ya Khumairah karena beliau memiliki pipi yang kemerah-merahan. Jadi bapak-bapak, para pendengar yang saya hormati, jika ingin mencontoh Nabi, maka panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri kita mancung hidungnya, panggillah istri kita, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Jangan juga terlalu jujur pak. Kebetulan istrinya hitam, dia panggil mi, oh bolong, dia bilang istrinya, bolong baru nak pakai jaki. Malu sendiri. Ya, atau ada istrinya karena dipanggil bolong, istrinya menjawab apa penyak. Nauzubillah min zalik. Nah, ini tentu keluarga yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya muliakan, nah, kewajiban suami kepada istrinya yang pertama mendidik istri kita. Bagaimana cara mendidik istri kita? Yang paling efektif, kita didik istri kita melalui metode sholat. Nah, ini tentu bisa terjadi kalau suaminya sholat. Kalau suaminya tidak sholat, disuruh istrinya sholat. Woi bu, sholat kok. Dia bilang istrinya, kate ya, tekan cimaki, kita juga tidak sholat. Mestinya suaminya terlebih dahulu memberi contoh kepada istrinya. Para pendengar yang saya muliakan, sekarang ini laki-laki atau sang suami sudah tidak punya waktu untuk mendidik istrinya. Kenapa? Terlalu sibuk untuk mencari nafkah. Kalau kita sudah tidak punya waktu untuk mendidik istri kita, cara mendidik istri kita, belikan buku. Misalnya pulang kantor kita mampir di toko buku, kita belikan istri kita buku, kemudian disampaikan kepada istri kita, bu ini ada buku, tolong kita baca, nanti sebentar malam kita diskusikan isinya. Nah, pas malam hari suami sudah pulang, istri sambil pijit-pijit betis suaminya, suami bertanya, ibu
sudah mi kita baca itu buku tadi? Sudah mi Pak. Apa isinya? Dia bilang istrinya, isinya Pak, bab 1 halaman 2 paragraf 3, katanya suami yang soleh tidak boleh sekek kepada istrinya. Nah ini istri kita dapat ilmu agama. Atau kita belikan kaset ceramah, atau kita belikan PCD yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan agama Islam. Para pendengar yang saya muliakan, kewajiban kedua seorang suami mencarikan nafkah, menghidupi rumah tangga keluarganya. Bagaimana cara mencari nafkah? Konsepnya dalam Al-Quran, silakan cari nafkah, syaratnya 3, halalan, thayyiban, wasi'an. Pertama halal, yang kedua thayyiban, baik, dan yang ketiga wasi'an, banyak. Jadi halal, baik, banyak. Nah, tidak boleh ditukar urutannya sistematis. Halal nomor 1, baik nomor 2, banyak nomor 3. Yang terjadi sekarang kita balik, banyaknya nomor 1, halalnya nomor 29. Akhirnya kita mencari nafkah, konsepnya 3H. Apa itu? Halal, haram, hantam. Nah, ini tentu tidak akan membawa dan tidak akan mewujudkan keluarga sakinah. Para pendengar yang saya muliakan, ada kadangkala yang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana kita mau mencari yang halal, yang haram saja sekarang ini susah? Kenapa bisa? Dia bilang, buktinya Ustadz, saya setengah mati pasang-pasang nomor baru tidak naik-naik tonji. Ini ternyata dia katakan yang haram saja susah karena selalu pasang undian baru tidak pernah kena-kena. Para pendengar yang saya muliakan, kewajiban ketiga seorang suami kepada istrinya adalah membantu istri dalam urusan rumah tangga. Kalau kita mempelajari kisah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu menjahit pakaiannya, mencuci bajunya, membersihkan tempat tidur, dan lain-lain sebagainya. Sekarang ini kadangkala ada orang berpikir, gengsi dong, masa suami menyapu, masa suami membersihkan tempat tidur? Kemuliaan kita bukan ditinjau dari itu. Kemuliaan seorang suami adalah ketika mampu menyenangkan hati istrinya, ketika mampu meringankan pekerjaan rumah tangga istrinya. Para pendengar yang saya muliakan, kewajiban keempat seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah batin. Nafkah batin di sini adalah memberikan kepuasan batiniah kepada istrinya. Para pendengar yang saya muliakan, demikianlah kurang lebih kewajiban suami kepada istrinya. Semoga ada manfaat.